Cuy, kalian tahu karakter ini? Ya, ini tuh namanya Hakari Kinji yang hobi banget judul, cuy. Dan anehnya, tapi dia ini selalu jackpot berkali-kali. Hell nah. Nah, tapi kalian tahu nggak sih cara kerja teknik kutukan si Hakari Kinji ini? Pasti belum tahu kan? Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu cara gampang paham kekuatan si Hakari Kinji ini, cuy. DJJK, karakter yang nge-cheat yang nggak bisa mati karena jackpot mulu jir nih orang. Jadi gampangnya kekuatannya ini tuh mirip gacha lah, cuy. Ya, gue bilang tadi kayak judul gitu, cuy. Bayangin, Hakari tuh punya kekuatan super yang cara kerjanya mirip banget sama mesin slot ya. Aduh, badannya ini kalau dia dapat jackpot, dia bakal dapat hadiah mode kebal mirip kayak ya lu dapat bintang di game Super Mario lah. Ya, kesempurna gitu cuy. Pertama, kurung musuh di ruang arcade pribadi. Jadi langkah pertama si Hakari ini tuh ngeluarin jurus pamungkasnya yaitu Domain Expansion. Nah, jurus ini tuh bakal narik paksa musuhnya masuk ke dalam dimensi khusus yang dia atur sendiri cuy. Musuhnya ini tuh nggak bisa kabur sebelum permainannya selesai. Kayak pasti kasih mau ngelawan Hakari ini. Ih, harus pasrah aja gitu cuy. Dia ini harus ngelihat si Domain Hakari ini sambil joget-joget gak jelas. Dua, mesin gacha mulai berputar. Di dalam dimensi ini tuh ada sistem otomatis yang terus ngacak angka atau gambar selama si Hakari sama si musuhnya ini tuh berantem gitu cuy. Tujuannya ya Hakari di sini tuh cuma satu, nungguin layar mesinnya nunjukin 3 angka gambar kembar. Ya kayak gua ketepin di awal tadi cuy. Kalau misalkan si gambarnya itu tuh sama dari kiri ke kanan, itu tuh bakal jackpot. Loh, kok lu tahu bang? Lu pasti suka judul ya? Ya enggak lah ngentot, lu pikir tahu jackpot tuh harus main judul dulu ya? Enggak lah anjing. Nah, kalau misalkan udah jackpot, ya walaupun kelihatan ini tuh murni ado hoki ya, tapi sebenarnya sistem permainan si Hakari ini tuh sebenarnya udah diatur sedemikian rupa cuy, biar si Hakari yang menang. Ya gitu pun angka kembarnya. Permainan itu berhenti sebentar dan Hakari dapat hadiah utamanya cuy. Langsung jackpot nih orang ya. Nah, kalau udah dapat jackpot, energi sihir si Hakari itu tuh tiba-tiba muncrat gitu cuy. Jadi luber gak terbatas gitu. Ya akibatnya tubuhnya ini tuh otomatis nyembuhin luka secepat kilat. Tangan lu putus langsung tumbuh lagi. Kena tebas ya langsung ketutup lagi cuy lukanya. Dan ini benar-benar gak bisa dibunuh di fase ini. 3, kelemahan. Jadi si teknik itu ada batas waktunya cuy. Mode kebal ini gak bertahan lama selamanya cuy. Kekuatan cheat ini tuh cuman aktif selama 4 menit 11 detik aja. Nah selama waktu ini tuh berjalan, musuhnya cuma bisa pasrah dan berusaha bertahan hidup dari serangan si Hakari cuy. Yang ngebabi buta kayak Kasimo ini cuy. Aduh, damn bro. Nah setelah waktu 4 menit 11 detik habis, energi Hakari ini tuh otomatis penuh lagi cuy. Efek dari kemenangan sebelumnya, yang artinya dia bisa langsung buka domain lagi, nunggu jackpot lagi dan dapat mode kebal lagi. Gitu aja terus cuy, kali sampai musuhnya kehabisan tenaga. Keempat, celah buat ngalahin. Ya walaupun nih orang sering banget jackpot, tapi tetap aja ada celah buat ngalahinnya cuy. Yang pertama ini hancurin kepalanya, karena sistem healing Hakari itu kan dikenalin sama otaknya. Kalau misalkan kepalanya ini dihancurin seketika, dalam satu serangan aja dia nih bakal langsung modar cuy. Kedua, serang pas lagi ngerol. Jadi hajar si Hakari ini pas angkanya belum kembar, alias ya pas lagi muter gitu cuy. Karena di momen ini dia itu cuman manusia biasa aja, om ya yang di DO lah. Terakhir, lempar ke laut sampai tenggelam. Jadi meskipun luka fisiknya itu tuh kebal dan bisa sembuh otomatis, dia ini tetap manusia biasa yang butuh napas cuy. Jadi bikin dia tenggelam di air itu adalah salah satu cara paling ampuh buat bikin dia mati kehabisan oksigen. Tapi ya tetap aja cuy, Hakari ini tuh nggak bisa dikalahin semudah itu. Dan dia ini pastinya selalu waspada sama antisipasi serangan musuhnya. Kasimo aja yang penyihir terkuat era Edo itu nggak bisa ngalahin Hakari tanpa pakai teknik bawaannya Mythical Beast Ember. Kalaupun ada yang bisa ngalahin Hakari, itu pasti levelnya harus Tara Gojo atau Sukuna cuy. Gimana nih menurut kalian? Buat support kita jangan lupa donate di sini cuy, atau misalkan klik linknya langsung aja di deskripsi channel gua. Oke, thank you.